Pulau Jawa diperkirakan pada abad ke-7 Masehi. Nah, sekitar tahun 670 Masehi hingga 1433 Masehi. Nah, pada rentan waktu itu ya ada 800 tahun ya. Agama Islam itu belum tersebar luas di Indonesia. Hanya dianut oleh beberapa bagian kecil penduduk Nusantara. Kalau zaman dulu namanya bukan Indonesia, tapi Nusantara. Nah, jadi meskipun para saudagar muslim itu sudah mulai berdatangan ya sejak tahun 674 Masehi, jadi membangun jalur hubungan dagang. Nah, terus meluas Islam ke berbagai pelosok Nusantara setelah kemunculan para penyebar Islam yang dikenal dengan Wali Songo. Jadi pembawa agama Islam pada zaman dulu itu yang menyebarkan itu adalah Wali Songo. Salah satunya di sini adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran ya, itu hanya pembuka. Sunan Malik Ibrahim ini yang ada bukunya boleh dibuka ya, bukunya dibuka. Jadi di luar Pulau Jawa pada abad ke-17 dan 18 itu muncul para tokoh yang mempunyai peran dan mengembangkan Islam. Kemudian untuk biografi dari Sunan Maulana Malik Ibrahim dicatatnya untuk yang poin-poin pentingnya. Sunan Malik Ibrahim ini atau disebut juga dengan Sunan Gresik, oke, itu berasal dari Kandan atau yang sekarang dikenal dengan Iran. Nah, pada tahun 1371 Sunan Maulana Malik Ibrahim ini datang ke Pulau Jawa dengan saudaranya Maulana Mapa, kemudian Sayyid Yusuf Marabi dan 40 orang pengiring. Jadi dalam menyiarkan agama Islam, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini mula-mula berdagang, membuka toko, menyediakan kebutuhan pokok. Kemudian mulai dari situ lanjutlah ke penyebaran agama Islam. Jadi Sunan Maulana Malik Ibrahim ini tidak langsung berdakwah ataupun mengajak orang-orang di Jawa pada saat itu, tapi melakukan pendekatannya dengan cara berdagang. Nah, jadi menyebarkan agama Islamnya dengan cara berdagang. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu di sini Ibu akan menampilkan cerita tentang Maulana Malik Ibrahim ya. Mohon diperhatikan, ada poin-poin penting, silakan ditulis. Misal, Sunan Malik Ibrahim dari mana? Ya, atau namanya siapa? Sunan Malik Ibrahim itu Sunan Gresik. Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah Sunan Gresik. Karena lagi cara dagang beliau itu unik dan cerdas banget. Unik gimana kak? Apa beliau punya kekuatan super? Soalnya ada kebaikan hati dan kecerdasan Aina. Jadi gini, Sunan Maulana Malik Ibrahim itu asalnya bukan dari Indonesia loh. Dahulu kala, di negeri yang sangat jauh bernama Persia, sekarang negara Iran, hiduplah seorang ulama yang pandai dan berhati mulia bernama Maulana Malik Ibrahim. Beliau punya sebuah mimpi besar, berbagi ajaran Islam yang indah dan penuh kedamaian kepada orang-orang di negeri yang jauh. Hatinya terpanggil untuk pergi ke kepulauan Nusantara, khususnya ke Pulau Jawa. Maka, pada tahun 1371, Maulana Malik Ibrahim bersama saudaranya dan sekitar 40 orang pengikutnya memulai sebuah perjalanan panjang melintasi samudra luas. Bayangkan, berlayar di atas kapal kayu menghadapi ombak besar dan angin kencang. Tentu tidak mudah, tetapi tekad mereka untuk berbuat baik demi Allah jauh lebih kuat dari badai manapun. Akhirnya mereka tiba dan selamat di sebuah desa bernama Sembalo, dekat kota yang sekarang kita kenal sebagai Gresik di Jawa Timur. Wah, jauh banget. Pasti perjalanannya seru sekaligus menegangkan ya kak. Beliau berlayar melalui samudra dan tiba di Pulau Jawa sekitar tahun 1371 Masehi. Tempat pertama yang diuji itu sebuah desa dekat Gresik namanya Desa Sembalo. Setibanya di sana, beliau nggak langsung bilang, ayo semua masuk Islam. Terus apa yang beliau lakukan? Nah, ini dia bagian cerdasnya. Kita dengarkan penjelasannya. Setelah di sana, Maulana Malik Ibrahim tidak langsung ceramah atau menyuruh semua orang mengikuti ajarannya. Beliau sangat bijaksana. Beliau tahu bahwa masyarakat Jawa sudah punya kepercayaan dan tradisi mereka sendiri. Jadi, beliau memilih cara yang sangat cerdas dan rapi. Beliau mulai tawarkan dengan menjadi seorang pedagang. Beliau membuka sebuah toko kecil di dekat pelabuhan yang rapi. Dan apa yang beliau jual? Beliau menjual barang-barang yang dibutuhkan semua orang, seperti beras, garam, dan pakaian.
istimewa dari tokonya, beliau menjual semua barang itu dengan harga yang sangat murah. Sambil berdagang, beliau selalu menunjukkan sikapnya yang terpuji. Beliau selalu ramah, sopan, dan sangat baik pada setiap pembeli. Beliau juga rajin belajar bahasa daerah agar bisa mengobrol dan berteman dengan penduduk sekitar. Karena kepikirannya, pokoknya menjadi sangat enak. Orang-orang suka berbelanja sambil bincang-bincangnya. Melalui obrolan-obrolan inilah mereka perlahan-lahan menjadi penasaran dengan agama yang membuat Maulana Malik Ibrahim menjadi orang yang begitu baik. Maulana Malik Ibrahim lebih dari sekedar pedagang. Beliau sangat peduli pada masyarakat. Jika beliau melihat ada tetangga yang bertengkar, beliau akan datang dan membantu mereka berdamai. Sehingga beliau dihormati sebagai juru damai. Beliau juga sangat menghargai tradisi mereka. Beliau tidak pernah mengejek adat istiadat setempat. Justru beliau sering ikut hadir dalam upacara adat seperti pernikahan dan menunjukkan bagaimana ajaran Islam bisa membawa lebih banyak kebaikan dalam hidup mereka. Karena sikapnya yang santun dan bijaksana, penduduk pun menganut kepercayaan dan rasa hormat yang besar kepadanya. Perlahan-lahan, tanpa paksaan sama sekali, satu persatu dari mereka memilih untuk memeluk agama Islam. Masa aku jadi suka sama beliau ya kak? That's right, dia jadi berpikir, wah orang ini baik sekali, agamanya pasti mengajarkan hal-hal yang baik juga. Perlahan-lahan, banyak warga yang tertarik dan akhirnya memeluk Islam dengan tulus, tanpa ada paksaan sama sekali. Keren banget strateginya. Terus kak, aku dengar beliau juga sampai ketemu raja ya. Setelah dakwahnya diterima masyarakat, beliau memberanikan diri menghadap Raja Majapahit. Beliau menyampaikan ajaran Islam dengan sangat sopan. Meskipun saat itu sang raja belum bersedia masuk Islam, raja sangat menghargai semua kawan muslim. Wah, terus setelah itu apa yang terjadi? Setelah berhasil merebut hati rakyat biasa, Maulana Malik Ibrahim tahu bahwa penting juga untuk memperkenalkan Islam kepada para pemimpin. Dengan gagah berani, beliau pergi menghadap raja dari kerajaan Majapahit yang agung. Dengan tutur kata yang sopan, beliau menjelaskan ajaran Islam kepada raja. Meskipun sang raja saat itu belum memeluk Islam, beliau sangat kagum dengan keberanian dan akhlak mulia Maulana Malik Ibrahim. Sebagai tanda penghormatan, raja memberinya hadiah sebidang tanah di pinggiran Gresik. Tanah inilah yang kemudian menjadi desa Bendungan. Di tanah hadiah dari raja, Maulana Malik Ibrahim melakukan sesuatu yang sangat bersejarah. Beliau membangun sebuah masjid dan sekolah. Sekolah ini adalah salah satu sekolah berasal Islam atau pesantren pertama di seluruh Indonesia. Di pesantren ini, beliau tidak hanya mengajar murid-muridnya cara sholat dan belajar Al-Quran. Beliau juga mengajarkan mereka ilmu-ilmu yang sangat berguna, seperti cara membuat sistem pengairan sawah yang baik agar hasil panen mereka melimpah. Beliau ingin masyarakat tidak hanya kuat imannya, tetapi juga sejahtera hidupnya. Dari pesantren inilah lahir banyak ulama dan pendakwah hebat yang meneruskan perjuangannya menyebarkan Islam. Setelah seumur hidup mengabdi untuk menyebarkan kedamaian dan ilmu, Sunan Maulana Malik Ibrahim wafat pada hari Senin 8 April 1419. Beliau dimakamkan di Desa Gapura, Gresik, tempat di mana beliau membangun pesantrennya yang bersejarah. Di bawah tulisan beliau, ada tulisan dalam bahasa Arab yang memuji sifat-sifat mulianya. Beliau disebut sebagai guru kebanggaan para pangeran, penasihat raja-raja, serta orang yang santun dan dermawan terhadap kafir muslim. Ini adalah bukti betapa beliau dicintai dan dihormati oleh semua orang. Sampai hari ini, makam beliau selalu ramai dikunjungi orang-orang dari seluruh Indonesia yang ingin mendoakan dan memadani kisah hidup yang menginspirasi. Beliau memiliki banyak ya soal kesejukan awal juga dari masalah pemilihan aja. Makanya dakwahnya sangat berhasil. Beliau menunjukkan Islam itu agama yang membawa mereka dari seluruh aspek kehidupan. Dari itu sosok yang sopan, dermawan kepada suatu miskin, dan sangat gigih dalam berdakwah. Aku jadi memperhatikan salah
beliau ini selalu tampil hadir sebagai penengah, ya, jadi memberikan solusi. Beliau disebut dengan juru damai. Kemudian setelah seluruh warga Gresik itu sudah jatuh hati dan dalam artian sudah dekat gitu ya sama Sunan Gresik, jadi mau mempelajari tentang agama Islam. Nah, Sunan Gresik ini memberanikan diri untuk datang menghadap raja. Pada saat itu raja belum memeluk agama Islam, ya. Nah, jadi setelah Raja Majapahit ini bertemu dengan Sunan Gresik, raja itu tidak langsung oke, aku ikut, aku masuk Islam, nggak kayak gitu. Tapi karena apa ya, sifatnya yang baik, kemudian akhlaknya terpuji, jadi raja juga kayak, oh ini orang bagus nih, orangnya jujur, ini segala macam. Nah, jadi raja itu merasa bahwa Sunan Maulana Malik Ibrahim ini pantas untuk diberikan hadiah di dalam tanah di suatu desa, kemudian dinamakan dengan Desa Gapura. Nah, disitulah di Desa Gapura itulah dimulai beliau mendirikan yang namanya pondok pesantren pertama ya di Indonesia. Nah, singkat cerita, setelah pondok pesantrennya berdiri, banyak muridnya, banyak santrinya, mulai tersebar agama Islam itu perlahan, jadi banyak yang memeluk agama Islam, mempelajari tentang agama Islam. Nah, karena Sunan Maulana Malik Ibrahim ini tahu ya, orang-orang zaman dulu kan sudah mempunyai kepercayaan ya masing-masing gitu dan budayanya yang beragam. Jadi secara pelan-pelan gitu mendekatkan dirinya untuk mengenalkan Islam. Singkat cerita, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau 8 April 1419. Nah, oke, karena dari materi yang sudah disampaikan di sini ada pesan positif ya yang pasti kita coba disiapkan di box ya. Nah, jadi dari cerita yang sudah kita simak sama-sama di layar tadi, ini kan ada cuplikan ya yang menceritakan kalau Maulana Malik Ibrahim itu datang jauh dari Iran atau dari Persia ya, dari samudra luas bersama 40 pengikutnya gitu ya. Nah, untuk menyebarkan Islam dengan cara berdagang. Nah, kemudian dari cerita yang diceritakan itu ada terdapat nilai yang terkandung. Jadi nilai yang terkandung itu kayak apa ya? Apa sih yang mendasari gitu dari cuplikan disampaikan tadi disebutkan. Nah, kemudian di sini ada yang kedua. Makam Maulana Malik Ibrahim itu sampai saat ini tidak pernah sepi dari berziarah ya kepada seluruh Indonesia. Nah, itu nilai yang terkandungnya apa ya? Nah, silakan diisi di sini.
Oke. Jadi karena kegigihannya, Sultan Maulana Malik Ibrahim ini bisa sampai ke Indonesia. Bayangkan kalau misalnya dia orangnya lemah, orangnya putus asa, tidak gigih ya dalam berjuang, pasti di tengah jalan dia mikir gini, ngapain jauh-jauh ke Indonesia dari Persia, mana nyebrang perahu kecil gitu kan. Jadi dia pasti akan membatalkan niatnya untuk mewujudkan cita-cita menyebarkan Islam. Tapi karena kegigihannya, sampailah Sultan Malik Ibrahim ini ke Pulau Jawa, ke Indonesia untuk menyebarkan Islam. Coba nilai yang tekan kedua. Apa ya? Coba itu. Semangat dakwah. Semangat dakwah. Benar. Semangat dakwahnya. Nah, ada sama dengan kegigihan. Jadi kalau misalnya dia nggak semangat, ya, dia nggak semangat, nggak mungkin dia sampai ke Indonesia. Karena dia semangat dalam berdakwah, menyebarkan agama Allah, ya. Jadi dia bisa sampai ke Indonesia. Nah, satu lagi nih. Coba balik sekali lagi. Apa? Oh, enggak, lebih lagi. Ini deh. Apa? Oke, langsung ke yang kedua deh. Nah, tadi kan diceritakan ya, kalau makam Maulana Malik Ibrahim itu tidak pernah sepi dari peziarah. Nah, kenapa kok bisa kayak gitu? Coba nilai terkandungnya
G. Oke, selanjutnya. Apa nama yang diberikan untuk daerah yang dibangun oleh Sunan Maulana itu? Enggak. Desa apa? Namanya desa apa? Pak, Sunan Maulana Malik Ibrahim wafat. Ya. Jadi ada nih julukan yang diberikan kepada Sunan Maulana Malik Ibrahim karena sering menyelesaikan perselisihan di sana. Nah, apa julukan yang diberikan oleh masyarakat sana? Siapa? Baiklah ya. Di sini kalian berarti kesimpulannya kalian memperhatikan apa yang saya ingin sampaikan dari awal hingga akhir. Kesimpulan pada materi Sunan Maulana Malik Ibrahim ya. Ibu lakukan evaluasi sebelum penutupan. Jadi Sunan Maulana Malik Ibrahim itu berasal dari mana? Dari Persia atau sekarang dikenal dengan Iran. Nah, untuk nama asli dari Sunan Gresik itu siapa? Maulana Malik Ibrahim. Nah, pada tahun berapa Sunan Maulana Malik Ibrahim tiba di Indonesia? 1300. Apa yang diberikan oleh Raja Majapahit? Sebidang tanah. Nah, sebidang tanah itu dibangun, dikelola oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim. Didirikanlah pesantren. Nah, kemudian desa itu dinamakannya desa apa? Desa Gapura, benar. Nah, terus karena seringnya Maulana Malik Ibrahim itu menjadi penengah ya di saat orang-orang berselisih. Nah, makanya Sunan Maulana Malik Ibrahim itu mendapatkan julukan Juru Damai. Sip. Nah, yang terakhir, pada tanggal berapa Sunan Maulana Malik Ibrahim wafat? Oke, Senin 12 Rabiul Awal atau pada tanggal 8 April 1419. Untuk pembelajaran pada hari ini dicukupkan sekian. Sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu akan memberikan sedikit motivasi ya. Jadi Islam itu adalah ajaran rahmatan lil alamin. Islam itu disebarkan secara damai. Nah, jadi Islam itu bersifat tidak memaksa, tapi memberikan contoh atau tauladan yang baik. Kenapa Sunan Maulana Ibrahim itu bisa diterima? Karena dia memberikan contoh atau teladan kepada masyarakat dengan bersifat jujur, amanah saat berdagang. Kemudian orang Islam itu dikenal dengan ramah. Jadi orang Islam itu tidak yang tukang marah-marah atau berbahasa kotor ya. Di sini ada nggak yang suka ngomong kotor? Nah, hati-hati loh. Jadi Islam itu mencerminkan adabnya, ada etikanya ya. Jadi ilmu itu penting, tapi adab itu atau perilaku kita itu lebih penting di atas ilmu. Oke. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa bersama-sama.
Ayo, dipimpin oleh ketuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih anak-anak semuanya. Pembelajaran sudah kita lakukan dari awal hingga akhir ya. Mulai dari pembukaan sampai dengan pembelajaran inti dan sekarang sudah di akhir penutupan. Terima kasih atas kerjasamanya. Ibu mohon maaf ya untuk waktu yang sudah terganggu. Habis ini istirahat ya bagi ini ya. Oke. Ya, baiklah cukup sekian. Dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.